aku Eci. Aku Bimas di Ngopi Ngobrol Happy. Yuhu Brosista, kami kembali hadir untuk menemani Brosista yang ada di rumah. Bener banget nih, pastinya episode kali ini bakal lebih seru pada episode yang kemarin. Pastinya dong Bim, karena episode kali ini kita bakal membahas seputar hal yang baru nih, yaitu dunia anime. Nah, yang pertama ada apa Bim? Yang pertama ada komunitas anime yaitu Dokoritsu. Dokoritsu merupakan komunitas cosplay dari kota Serang. Komunitas ini sudah terbentuk sejak lama, lebih tepatnya pada 2009. Cosplay sendiri merujuk lebih pada hobi berkostum ala berkarakter, animasi, komik, maupun video games. Kata cosplay ini merupakan gabungan dari kata custom dan play, sehingga orang yang melakukannya disebut dengan cosplayer. Dijelaskan bahwa nama komunitas cosplay Dokoritsu diambil dari bahasa Jepang yang memiliki arti kemerdekaan dan kebebasan. Adapun kegiatan komunitas ini yaitu menyalurkan hobi dengan mengenakan kostum tokoh karakter yang disukai atau digemari. Waduh, jadi teringat Dokoritsu Junbi Inkai Junbi Kosaka ini Bim. Jadi nostalgia nih tentang sejarah kita Eci. Tapi kalau untuk sejarah kita tuh harus mengingatnya dong sesekali, karena nggak akan ada masa depan tanpa adanya masa lalu, ya enggak? Bener banget, asik. Oke, next selanjutnya ada 3 hal menarik nih Brosista tentang dunia anime. Yang pertama, anime menyumbangkan 60% film animasi di dunia. Data yang dikeluarkan oleh Organisasi Perdagangan Luar Jepang pada 2004 mengungkapkan bahwa anime dan acara TV Jepang menyumbang 60% dari keseluruhan acara hiburan yang ada di dunia. Yang kedua, anime yang mendapat penghargaan Academy Award. Pada 2003, anime Spirited Away memenangkan penghargaan Academy Award ke-75 untuk animasi terbaik yang disutradarai oleh Hayao Miyazaki. Dan yang ketiga adalah anime dengan pendapatan tertinggi di dunia. Anime karya Makoto Shinkai yaitu Your Name menghasilkan 355 juta dolar yang mengalahkan Spirited Away yang hanya mendapatkan 289 juta dolar saja. Next, terakhir kami rekomendasikan anime dengan rating terbaik untuk teman Brosista di rumah. Yang pertama, anime dengan judul Haikyuu Fly High Volleyball, diilustrasikan oleh Haruichi Furudate, bergenre komedi, coming of age, dan olahraga. Yang kedua ada Tokyo Revenger, bergenre action, supernatural, drama, school, dan shonen. Yang terakhir ada My Neighbor Totoro, adalah sebuah film animasi produksi Hayao Miyazaki dan dirilis ke teater oleh Toho, Troma Films, dan Disney pada 16 April 1988. Waduh, bisa jadi referensi nih Bim buat Brosista yang ada di rumah yang ingin menonton film anime dengan rating yang tertinggi. Pastinya filmnya seru dong ya Bim? Pastinya Eci. Dan seperti biasa nih Brosista, di segmen selanjutnya kita bakal menghadirkan bintang tamu yang pastinya fantastis. Dan pastinya Brosista di rumah penasaran siapa sih bintang tamu yang bakal kita undang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Happy. Halo Brosista, jumpa lagi bareng kita di Ngopi Ngobrol Happy. Nah Brosista, seperti yang Brosista lihat sekarang, kita sudah ditemani sama abang dan kakak cantik yang ada di sini nih. Ada Bang Razik namanya ya, terus ada Kak Adinda. Kak Adinda. Nah, dari Bang Razik ini sama Kak Adinda perjalanan ke sini aman kan Bang? Aman. 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 Nah, jadi Brosista, kita sekarang ini kedatangan dari komunitas cosplay nih, Ci. Oh, komunitas namanya cosplay. Saikatsu Cosplay. Ya. Tadi penasaran kan apa itu Saikatsu Cosplay, dan baru tahu nih di Riau ada Iya, bener. cosplay kayak gitu. Iya, cuman juga baru dengar nih ada Iya. Saikatsu Cosplay. Berarti yang pakai baju-baju karakter gitu kan, Bim? Iya, kayak gitu lah kira-kira. Jadi Tapi menurut kakak sendiri, kira-kira Saikatsu Cosplay itu bisa seperti apa sih Kak gitu? Boleh dijelaskan sama Brosista? Saikatsu itu adalah sebuah komunitas yang berisikan orang-orang yang bercosplay, yaitu yang menirukan suatu karakter. Dan karakter yang kita tiruin ini bukan harus dari karakter anime. Terus bisa dari karakter film seperti Marvel atau Disney gitu. Terus kalau dari Bang Razi sendiri, biar untuk pengertian dari cosplay ini, karena kan seperti yang Kak Dinda bilang tadi, Kak Dinda tadi bilang kalau biasanya kan dari Marvel atau biasa film kayak gitu. Nggak hanya anime. Ya, ternyata nggak anime aja kayak gitu. Namun kan kita biasanya dengar itu kan anime biasanya. Nah, kalau dari Kak Razi ini cosplay itu gimana sih? Ya, cosplay itu kan diambil dari nama kostum player, yaitu memerankan karakter dan wataknya. Ya, seperti itu. Terus kenapa sih tiba-tiba kepikiran untuk buat komunitas seperti ini Kak sama Bang? Apa sih alasannya kira-kira gitu?
Kalau terbentuk komunitas ini kan dulu ada 8 pendahulu kami yang memiliki hobi yang sama, itu bercosplay. Terus mereka berkepikiran untuk membentuk suatu komunitas yang namanya Seikatsu Cosplay. Nah, disitulah awal mula terbentuknya Seikatsu Cosplay. Seikatsu cosplay itu Seikatsu itu dapatnya artinya Jepang ya, dari bahasa Jepang. Ya, dari bahasa Apa sih Kak kalau boleh tahu? Artinya itu kehidupan. Kehidupan. Oh, jadi memang untuk mendekati karakter ya, kayak gitu kira-kira ya? Iya. Oke. Nah, udah berapa lama sih komunitas Seikatsu Cosplay? Udah mau memasuki 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun ini udah berapa banyak ya anggotanya, berarti kan? Berapa banyak Kak anggotanya? 40-an. 40 sekarang ya? Iya. Ya. Udah 40-an dan udah selama 7 tahun pasti sering mengadakan kegiatan-kegiatan pastinya. Nah, kira-kira bisa dong dijelaskan ke Brosista kegiatan-kegiatan apa sih biasanya dilakukan di komunitas cosplay ini, Kak? Kalau kegiatan kami ada ngumpul-ngumpul gitu 1 bulan 2 kali. Terus ada ngisi-ngisi acara di event-event mall atau event-event di luar mall kayak di CFD. Terus ada perlombaan. Kalau setiap ada perlombaan kami para member ada ikut gitu. Nah, kan tadi dibilang kalau kumpul 2 kali seminggu ya? Iya. 2 kali seminggu itu ngapain aja kayak gitu kan? Karena kita pikirkan untuk cosplay ini sendiri kan hanya menirukan karakter. Karakter. Nah, kalau kumpul-kumpul tuh apakah coba pakaian baru atau apa kayak itu boleh kan? Kayak gitu. Ada bahas project yang mau dikosplaykan. Kadang ada bahas kegiatan apa yang mau dilakukan untuk kedepannya. Kalau Kak Dinda sendiri? Biasa kita itu kalau kumpul gitu tuh kita tuh mengerjakan seperti program kerja yang bakal kita lakukan. Apakah itu event untuk selanjutnya? Apakah kita harus latihan untuk menyiapkan event selanjutnya gitu? Terus di dalam komunitas ini Kak, Kakak sendiri tuh kenapa sih tertarik awalnya gitu? Apakah emang menyukai karakter-karakter di anime, animasi atau film-film gitu? Menyukai sih enggak, cuma unik gitu. Unik. Jadi pengen tertarik ikut gitu ya. Karena kita kan menirukan suatu karakter. Nah, yang karakter yang biasa Kakak tirukan tuh apa? Aku udah punya beberapa kostum dari Hatsune Miku. Itu penyanyi Jepang, Penyanyi dari tapi virtual. 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 Kalau untuk Bang Nazi sendiri, ada karakter favorit nggak atau memang udah biasanya apa kayak gitu? Kalau karakter favorit itu anime Token Ranbu. Apa namanya? Apa namanya? Namanya tuh Itu lah pokoknya. ya itulah pokoknya. Kalau selain anime ada itu Kamen Rider Paradox di series Kamen Rider X8. Ya, kamera. Dan untuk sekarang pun Bang Razik sendiri udah pakai cosplay nih, udah pakai Iya. kostumnya. Ini kira-kira pakai kostum apa nih Bang? Bisa dijelaskan ke Bro Sister? Ini kostum PUBG. 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 Oh iya. Oh iya, ini nampak ada. Ada helmnya, ada Pokoknya apa sih type apa namanya? Senjata. Senjata ya kayak gitu. senjatanya. Ya boleh. Nah, kalau cosplay ini sih kan gimana sih kalau teman-teman bisa ngikut? Karena penasaran nih Brosista di rumah, gimana caranya bisa gabung ke cosplay, Seikatsu Cosplay. Dan kalau dipikir kan jarang ada nih untuk cosplay seperti ini kan. Apakah perlu biaya yang banyak atau gimana? Boleh diceritain ya? Kalau gabung di komunitas kami bisa hubungi ketua kami namanya Bang Rifan. Terus datang setiap gathering kami. Kalau Itu kira-kira ada itunya nggak Bang, tempat ngumpulnya gitu? kalau tempat ngumpul kami sekarang ini belum ada base camp random iya, gitu. base camp-nya. Belum ada ya. Belum ada. Berarti kalau misalkan Bro Sista nih yang minat pengen ikut cosplay juga bareng Seikatsu Iya, Cosplay, Seikatsu mungkin Cosplay. bisa langsung DM di Instagramnya. Apa namanya Bang? Seikatsu Cosplay Community. Seikatsu Cosplay Community. Nah, jadi untuk teman-teman jangan ragu lagi untuk gabung bercosplay ria, menirukan karakter yang mereka suka kayak gitu Iya. ya. Oh ya Kak, untuk meniru karakter dari animasi, dari film-film gitu kan, Kak, berarti kan harus sesuai tuh dengan yang kita tirukan karakternya. Nah, dari yang kita pakai itu tuh apakah bikin sendiri, beli sendiri, atau emang udah ada nih orang jualnya gitu Kak? Itu tergantung budget kita sendiri. Ada yang menyediakan jasa untuk membuat kostum, juga ada yang pengiriman dari luar negeri, itu biasa dari Cina atau dari Jepang gitu kan, itu langsung jadi. Cuma itu harganya lebih tinggi tapi kualitinya bagus, mirip dengan karakternya. Kalau bikin sendiri itu
takutnya apa tuh adanya nanti aja. iya kadang nggak sesuai gitu. Nah, berarti kita juga harus Kreatif, butuh ya. kreatif dan butuh itu juga ya Kak ya, harus mengeluarkan uang untuk bikin seperti itu kan Kak. Nah, kira-kira dari komunitas ini ada nggak benefit yang didapatkan gitu Kak? Ada, karena dari komunitas kita sendiri itu tuh kita itu ada yang jago bikin kayak senjata cosplay gitu. Jadi kita bisa belajar kayak itu kan, daripada kita beli mahal terus kita mending bikin dapat ilmunya, bisa untuk bikin sendiri aja gitu. Sejauh ini untuk kostum dari Bang Razi nih, apa yang udah pernah dipakai? Tadi kan udah bilangnya Kamen Rider X8 ya, terus ini PUBG kan. Selain PUBG ini apa yang pernah dipakai karakter? Karakter itu dari Sword Art Online. Oh, SAO ya? Iya. Oke, SAO. Nah, terakhir nih mungkin ya, sebelum kita ke segmen selanjutnya ya Cia, nanti kita bakal ada apa? Ada challenge Ada nih challenge, bareng ya. Bang Razik dan Kak Adinda. Iya, Kak Ninda. Dan pastinya belum penasaran apa challenge-nya ya? Nah, sebelum itu mungkin dari Bang Razik dan Kak Dinda mungkin boleh disampaikan pesan-pesan nih kepada brosista yang di rumah yang kira-kira mempunyai hobi yang sama gitu. Mungkin boleh duluan dari Bang Razik dulu deh. Kalau pesan dari saya untuk kawan-kawan, tetap yakin pada diri sendiri, lampauilah batasan dan tetaplah berkarya. Wah, luar biasa sekali kalau dari Kak Ninda. Jangan takut untuk memulai sesuatu, jangan takut mendengarkan apa kata orang, apakah itu hobi kalian aneh, tapi tetaplah berusaha dan berbangga pada diri sendiri. Wah, itu berarti kita mendengarkan kata hati ya. Benar-benar. Dan tetap kembangkan bakat kita melalui hobi yang kita gemari gitu. Iya, benar sekali. Oke Bim, di segmen selanjutnya kita bakal ngadain challenge. Jadi buat brosista jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Happy. Jumpa lagi bareng kita di Ngopi Ngobrol Happy. Boleh dong Kak ikutan di Ngopi Ngobrol Happy. Oh iya, kita coba ya. Iya, oke 1, 2, 3. Di Ngopi Ngobrol Happy. Yeay, tepuk tangan dong. Oh ya, di segmen 3 ini kan seperti biasa kita bakal ngelakuin challenge ya Bim ya? Iya, bener banget. Nah, kita udah mempersiapkan challenge nih untuk Bang Razik dan Kak Adinda. Tapi sebelum itu kita mau nanya-nanya dikit ya Bim ya, soal ini sih, suka duka kakak nih dan abang menjadi seorang cosplayer. Pasti ada dong suka dan dukanya gitu. Mungkin boleh dijelasin ke brosista yang ada di rumah. Mulai dari Kak Adinda dulu deh. Dari cosplay itu kan kita kayak ada nampil gitu ya kan. Iya. Aku lebih seringnya nampil kayak dance gitu. Terus aku tuh pakai Hatsunemiku itu kan pakai clip-onnya 2 kan, biar kayak rambutnya panjang twin tail gitu. Terus pas aku nampil itu aksesorisnya copot, terus itu berantakan semua. Ya ampun, dan itu masih tetap dance tuh? Iya, dan untungnya aku menang pas itu. Oh iya. Itu jadi pengalaman tersendiri. Iya. Kalau untuk Bang Razi? Waktu saya cosplay Kamen Rider itu kostumnya sempit kali. Terus ya terasa sempit. Terasa nggak nyaman jadi. Ya, Iya, nggak terasa nggak nyaman nyaman. pasti dong. Terus kalau pas pakai helmnya itu kayak nggak nampak gitu, apalagi saya nggak pakai kacamata. Oh gitu. Jadi itu halangannya pertama kali. Iya, Kalau untuk sukanya sendiri, kayaknya duka deh dari Iya, benar. tadi kan kita Suka. dengar. Untuk sukanya apa? Ya seru aja sih bisa perform di depan. Oh itu memang jadi untuk apa ya, kesenangan tersendiri lah Iya. ya. Dan untuk Kak Adinda sendiri, sukanya apa nih menjadi seorang cosplayer gitu? Jadi banyak teman. Banyak teman gitu ya, menambah relasi juga ya. Kak, Ya betul. Nah tadi kan bilang kalau kita ada anggota 40 ya. Nah otomatis kan setiap 40 ini ada karakter masing-masing ya, gitu kan. Yang udah ada yang pernah di festivalin atau dari ke-40 ini apa aja kayak gitu kalau tahu karakter-karakternya. Yang ada di komunitas Seikatsu Cosplay. Seikatsu Cosplay. Karakter Sub-Zero yang dari apa? Oh, Mortal Sub-Zero, Kombat. Mortal Kombat, terus tadi ada SAO, terus ini PUBG sama tadi apa untuk Kak? Vocaloid. Vocaloid, terus apa lagi? Kamen Rider. Kamen Rider. Apa lagi? Zero Two. Zero tuh. Oke, ternyata banyak ya. Banyak dong. Dan Abi juga nggak tahu kalau Bener. bisa sebanyak itu. Itu juga masih terlalu awam nih soal cosplay gitu kan, Iya. karena kan bukan pecinta anime kali gitu kan. Nah kalau pecinta anime kan disebut wibu kan ya Kak? Atau apa sih beda antara otaku sama wibu, bisa tahu nggak? Bisa dijelasin gitu? Siapa yang mau jelasin? Atau memang tadi kan udah dijelasin di awal ya Ci, kalau misalkan untuk cosplayer ini nggak selalu tentang anime kayak gitu. Ada tadi ya Marvel, Disney. Tonkatsu kayak gitu ya, Disney. terus Disney kayak gitu.
Nah, Berarti- atau memang untuk Kak Razi dan Kak Dinda ini beda alirannya, enggak wibu gitu, enggak suka anime. Jadi apa Kak kira-kira Alirannya perbedaannya untuk- Kak? Kalau wibu itu kayak orang yang sering ke event Jepang, Iya, terus benar. lebih fanatik Banget gitu. Terus kalau otaku ini lebih yang ke hobinya aja sih, misal Hobi. kayak Cuman sekedarnya aja iya, gitu ya. seperti menonton anime atau mengoleksi-ngoleksi kayak figur-figur anime gitu. Oh gitu. Nah karena di challenge kita ini berkaitan dengan apa nih karakter-karakter dari Karakter-karakter anime. anime. Nah jadi Kak Bang Razi dan Kak Dinda nih suka nonton anime gak kira-kira? Suka enggak? Cuma tapi Tapi nonton. Tapi nonton. Suka Makanya enggak, kita tapi challenge nonton, ya. ya. Makanya kita challenge di kayak sini. gitu. Oke nama challenge-nya apa Bim? Challenge tebak. Tebak gambar. Nah ini dia challenge tebak gambar bareng Bang Razi dan Kak Adinda. Nah di tebak gambar ini bukan hanya karakter-karakter dari anime, mungkin kita bakal ada yang dari Marvel, dari terus film, ada atau Disney, animasi-animasi lainnya. Pokoknya nanti karakter-karakter tersebut akan muncul di prompter dan Bang Razi dan Kak Adinda langsung menebak nih gambar atau karakter apa yang ada di prompter tersebut. Oke, mungkin langsung aja ya Bim ya? Karena udah penasaran juga nih Bro Sista, pengen tahu nih. Oke, ini dia gambar yang pertama. Waduh, pasti udah nggak asing kali ya. Ini nggak mungkin nggak tahu kayak gitu, apalagi penggemar Marvel kayak gitu ya. Ya, mungkin Bang Razi tahu nih, kira-kira ini karakter apa nih Bang? Iron Man. Iron Man, waduh bener nggak ya? Atau, oke jawabannya adalah Widih, bener. Oke, 1-0 berarti Kak Adinda. Kak Adinda belum jawab loh. Oh iya, belum dikasih kesempatan. Oke, mungkin aku duluan nanti. Oke, kayak gitu. Oke, langsung. Oke, yang kedua. Gambar yang kedua. Oke, siapa nih kira-kira? Oke. Captain America. Widih, Captain Captain America America. dari Kak Adinda. Oke. Bener nggak? Widih, keren. Ini Bener kalau dong. pencipta Marvel nggak mungkin nggak tahu Iya, kayak gitu. Tapi kalau memang nggak pernah nonton tentang Marvel kayak gitu, mungkin lah nggak tahu. Ini siapa nih manusia bertopeng? Bimas tahu nggak? Nggak tahu. Oke, 1 sama ya. Oke, yang ketiga. Next, gambar yang ketiga. Nah, siapa kayak ini? Nih yang main Mobile Legend pasti tahu. Iya kah? Ayo, mau dari Bang Razi atau Kak Adinda nih? Apa namanya ya? Enggak tahu aku. Nggak tahu. Oke, Oke, sama. tepat. Oke. Kita coba ya. Ini Apa jadi kayak ini adalah karakter namanya Parao. Apa? Parao. Itu nama Parao. Sama. Masih nggak tahu apa itu Parao. Oke, yang kita lanjut Oke. ya. Keempat. Next, gambar selanjutnya. Nih nggak mungkin nggak tahu nih, udah familiar sekali nih ya. Masa kecil aja juga ada di TV-TV. Ya. Apa nih untuk Bang Razi? Apa nih Bang Razi? Uchiha Shizui. Uchiha Shisui. Apakah benar Uchiha Shisui? Bukan Uchiha Itachi? Oke, kita lihat jawabannya. Oke, benar. Widih, benar. Uchiha Shisui. Ini memang nampaknya kemarin pas masa kecilnya apa pada ngaji lari nih untuk nonton di Global TV Naruto. Pengalaman ya. Ups. Ups. Oke, lanjut. Oke, next. Ih, kawaii. Siapa Kak? Siapa? Kanao. Kanao. Wow, Di berarti ini anime apa tadi? Demon Slayer. Demon Slayer. Oke, kita coba ya. Apakah benar? Kanao. Kanao. Wih, benar. Yeay, benar. Ih, imbang nih. Iya, imbang nih Atau ada poinnya. gambar lagi nggak? Oke, udah habis ya. Yeay, Oke, tepuk tangan. tepuk tangan dulu. Ini luar biasa ya Ji ya. Ternyata memang nggak bagi teman-teman yang pengen masuk ke apa cosplayer, Seikatsu cosplay itu jangan menunda lagi lah Kalau intinya. misalkan mempunyai hobi dan bakat yang sama, mungkin bisa join di Seikatsu Cosplay. Bisa menghubungi langsung Instagramnya di Seikatsu Cosplay Community. Nah, di sini Pak Razi sama Kak Adinda sebagai anggotanya ya di Seikatsu ini dan di sini juga apa ada ketuanya nih sebenarnya. Siapa namanya Kak? Bang Rifan. Bang Ridwan. Halo. Bang Ridwannya di luar layar aja. Iya, baru memantau ya. Gitu. Oke. Oke. Oh, nanti mungkin bagi teman-teman langsung mau daftar langsung aja ke Instagramnya. Benar-benar. Dan kita seperti yang kita tahu kalau latar belakang dari Bang Razi sendiri sama Kak Adinda itu sebenarnya nggak ada sedikit pun ke genre-genre Jepang kayak gitu ya. Jadi nggak mesti bagi teman-teman yang pengen jadi cosplayer itu nggak mesti harus Jepang kayak gitu ya. Tadi ada kayak Marvel dan semacamnya kayak gitu ya. Karena untuk ikut Seikatsu Cosplay ini juga bisa meningkatkan kreativitas kita untuk membuat ini kostum-kostumnya gitu kan, kayak buat helmnya ini ya Bang ya. Ya. Buat sendiri tuh kan Bang. Dibantu sama Alon. Benar, Yang satu homemade bilang gitu kan buat. Handmade kayak gitu. Iya. Oke.
Oke, jadi Bro Sista, terima kasih buat Bang Razi dan Kak Adinda yang udah menyempatkan waktunya dan ngobrol happy nih bareng kita. Iya. Oke, mungkin nanti bisa ikutan ya, ngopi ngobrol happy gitu. Oke, Bro Sista tetap saksikan Ngopi Ngobrol Happy di YouTube Siska TV Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa komentar siapa yang bakal kita undang di minggu depan. Oke, jadi jangan Kemana-mana tetap di Ngopi Ngobrol Happy.